Dea, Alma, Diki, Alma. Emang gak ada yang ngabarin? Gak ada. Erik, Izin, Junita Tri, Ella, Agin, Sakit. Izin apa sakit? Izin. Dani, Alfa, Nendi, sakit. Randy, sakit. Salwa, Saina, Via, Vika, Wilda, Vika. Banyak yang sakit ya? Iya. Semoga yang belum bisa hadir minggu depan bisa hadir ya. Iya. Nah, yang sakit juga semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu bakal bacain dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat membaca ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang toharo. Ada yang tahu toharo apa? Tidak. Bersih-bersih, boleh, benar. Terus apa lagi? Ya, toharo itu artinya bersuci atau bersih-bersih ya. Nah, kapan sih waktu diharuskannya kita buat bersih-bersih? Kapan? Mau sholat? Iya, benar, pas mau sholat atau ibadah. Tapi kalau misalkan selain sholat kita harus bersih apa enggak? Bersih juga ya. Jadi bersuci itu enggak harus pas mau sholat aja. Setiap saat kita harus selalu hidup bersih. Contohnya misalkan siapa ya? Wilda tadi pagi mandi enggak? Mandi. Ya mandi. Ini misal ya. Misalkan Wilda udah 3 hari enggak mandi nih. Nah terus berangkat ke sekolah. Di sekolah kamu garuk-garuk aja karena gatel kan udah mandi 3 hari ya. Nah terus Wilda nyaman enggak kalau kayak gitu? Enggak. Teman-temannya yang lihat nyaman enggak? Enggak. Nah terus contoh lagi. Misalkan di kelas kalian nih ada kucing yang pipis di kelas kalian. Nah, bau kan? Nah, terus nggak dibersihin sama kalian. Terus belajarnya nyaman nggak kalau bau kayak gitu? Enggak. Jadi setiap saat pun kita harus selalu hidup bersih. Oke. Nah, kemudian dari kewajiban untuk bersuci itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang tahu artinya apa? Artinya itu Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah itu. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Dari hadas aja ya. Ibu nggak bakal bahas bersuci dari najis. Nah, hadas sendiri ada yang tahu artinya apa? Hadas, apa sih hadas tuh? Apa? Ngerti tapi nggak bisa diungkapin gitu ya. Hadas itu artinya keadaan tidak sucinya seorang muslim yang mana menyebabkan dia itu tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan ibadah yang lainnya. Nah, itu pengertian hadas. Kemudian hadas terbagi menjadi berapa? 2. Hadas apa aja? Hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu contoh keadaan kita saat berhadas kecil itu ada 4. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari
setelah kedua tangan apa? Mengusap kulit sirah, mengusap sebagian kepala. Batasnya nyampe mana sih kalau mengusap ini? Sebenarnya nggak ada batas ya. Yang penting si kepala ini yang ada ditubuhi rambutnya kena air walaupun sedikit. Nih misalkan biasanya kan anak cowok kalau misalkan mengusap kepala itu kadang ada yang nyampe belakang ya, nyampe belakang. Nah itu tuh boleh. Kemudian kalau mau sedikit pun itu boleh. Yang penting kena. Nah terus kalau misalkan cewek sampai belakang boleh gak bu? Boleh. Tapi ya nanti resikonya kalian basah gitu. Nah kemudian setelah basuh sebagian kepala apa? Itu apa? Sunnah ya, disunahkan untuk mengusap kedua telinga. Kemudian setelah telinga, kaki ya, basuh kedua kaki. Batasnya sampai mata kaki. Mau lebih pun itu lebih bagus. Nah setelah itu apa? Tertib dulu, tertib artinya apa sih tertib? Tertib itu berurutan ya. Jadi harus kayak tadi ya, berurutan, nggak boleh misalkan tangan dulu sebelum buka, nggak boleh acak-acakan, harus berurutan. Nah setelah itu baru berdoa setelah wudhu. Udah apa semua doanya? Udah. Coba baca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya benar. Kemudian setelah tata cara berwudu, selanjutnya yaitu tata cara bertayamum. Nah, yang pertama nih tata cara tayamum yaitu niat. Apa semua enggak niat tayamum? Enggak. Niat tayamum itu kayak gini. Nawaitu tayamum listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Nah itu niat tayamum. Kemudian setelah niat ini kayak gini. Setelah niat kita ambil debu. Siapkan debu yang suci ya atau tanah. Nah kemudian ambil tanahnya digini-giniin, apa sih, ditepuk-tepukin gitu buat ngurangin. Kemudian yang pertama usap dulu ke wajah. Setelah itu ambil lagi tanahnya kemana? Setelah ke wajah digini-gini lagi ke tangan, ke tangan kanan dan kiri. Nah udah, kalau tayamum cuma segitu, cuma wajah sama tangan. Ingat ya, ambil tanahnya cuma 2 kali aja. 2 kali, pertama untuk muka dan yang kedua untuk tangan ya. Nah selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib. Yang pertama niatnya kayak gimana? Nawaitu ghusla minal haidi il badani lillahi ta'ala. Berarti itu niat khusus untuk bersuci dari haid ya, sesuaikan aja. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis pada yang ada di badan. Misalkan ada najisnya, kita hilangkan dulu. Setelah itu baru yang terakhir membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai kaki. Jadi semua anggota badan kita itu harus terbasuh semua, jangan sampai ada yang kelewat. Biasanya yang anggota badan yang ada susah kena air itu kayak misalkan cetek nih, kalian jangan lupa tuh basuh
A few moments later. Nah, tadi kita udah nonton ya tata cara bersuci. Sekarang tugasnya ibu pengen kalian mempraktekkan kembali tata cara berwudu. Yang berwudu aja. Nah, kalau satu-satu lama mungkin ya. Jadi ibu bagi 3 kloter. Yang pertama nih dari 3 orang dari sini, kemudian 3 orang, terus yang terakhir 3 orang, oke? Ya. Sok, maju. Mulai, 1, 2, 3. Tiga kali. Nah, yang terakhir. Mela, Saina, terus dia ya. Sok, mulai. Permainannya apa ya namanya ya? Sambung huruf
Nah,